Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang datang dari dunia Islam, yang pertama adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah, kemudian pernikahan beliau juga dengan Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah. Peristiwa yang ketiga adalah kelahiran Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian disusul dengan peristiwa Ghazwah Bani Mustalik atau Ghazwah Al-Muraisi. Peristiwa berikutnya adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Juwairiyah binti Harith, pemimpin Bani Mustalik. Peristiwa berikutnya adalah Hadithul Ifki atau berita bohong, kemudian Ghazwah Khandaq atau Ahzab, di mana kaum muslimin berhasil mempertahankan Madinah dari kepungan sekutu. Dan terakhir adalah pengusiran Bani Quraidah, salah satu komunitas Yahudi dari Madinah akibat berkhianat. Kemudian 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam yang terjadi tahun 627 Masehi adalah persekutuan Persia Sasan, bangsa Slav sekaligus bangsa Afar dalam usaha merebut Konstantinopel dari Bizantium. Peristiwa yang kedua adalah persekutuan Heraklius Bizantium dengan bangsa Turk Barat yang pada saat itu dipimpin oleh Khagan Tongyangzu. Kemudian yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng Bizantium di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia. Peristiwa yang keempat adalah pertempuran Niniwe, kemenangan final Heraklius terhadap Persia Sasan. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Hari ini kita akan membahas tentang pengepungan tentara Ahzab terhadap kaum muslimin. Terakhir kita membahas tentang utusan Rasulullah SAW yang diutus kepada Bani Quraidah untuk mengecek berita, mengecek kebenaran tentang pengkhianatan Yahudi. Apakah benar Yahudi Bani Quraidah telah berkhianat atau tidak, atau hanya gosip belaka? Ternyata sudah diverifikasi kebenaran berita tersebut bahwa memang Yahudi telah berganti bulu kalau istilah Sa'ad bin Mu'az. Artinya memang sudah berkhianat, sudah mengkhianati kaum muslimin dan perjanjian yang tertuang dalam Piagam Madinah. Hari ini kita akan berlanjut ke pengepungan tentara Ahzab terhadap kaum muslimin. Dengan memihaknya kaum Yahudi Bani Quraidah ke pihak tentara Ahzab itu, maka hiduplah kembali semangat tentara musyrikin untuk meneruskan rencananya, yaitu melakukan serangan terhadap tentara Islam. Pada hari itu juga mereka mulai mempersiapkan diri untuk mengadakan serangan umum terhadap kota Madinah. Sementara itu kaum Yahudi Bani Quraidah meminta diberi tempo 10 hari lamanya untuk mempersiapkan angkatan perang. Abu Sufyan membagi tentara Ahzab menjadi 3 bagian. Bagian pertama dipimpin oleh Ibnu A'war As-Sulami untuk menyerang dari bagian atas lembah itu. Bagian kedua dipimpin oleh Uyainah bin Hisn untuk menyerang dari rusuk samping. Bagian ketiga dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri untuk menyerang bagian depan. Pergerakan kaum musyrikin ini tentu terlihat jelas oleh kaum muslimin ya, bagaimana mereka menyiapkan tentara, dan tentu saja kabar tentang belotnya Bani Quraidah juga sudah dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Persiapan perang Ahzab itu sudah diperkirakan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, karena Ahzab sudah mendapatkan semangat tambahan, motivasi tambahan, tentara tambahan dari Bani Quraidah. Sehingga pergerakan itu sudah terbaca, selain juga memang sudah terlihat dari kejauhan ya, pasukan yang ini pindah ke sini, pasukan ini pindah ke sini. Persiapan serangan dari kaum Ahzab itu sudah sangat terlihat jelas oleh kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW mengantisipasi sedemikian rupa.
Yang pertama beliau antisipasi adalah pergerakan dari Bani Quraidah. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau mengutus satu peleton ya berjumlah 300 orang tentara itu untuk berbaris dan mengelilingi kota Madinah sambil bertakbir dengan suara yang lantang. Selain untuk memberi semangat kepada kaum muslimin, ini tentu saja hal utamanya adalah untuk menakut-nakuti dan membuat gentar Bani Quraidah. War lah ya istilahnya. Ini perang secara mental terlebih dahulu untuk menghancurkan mental Bani Quraidah. Sementara pasukan Ahzab itu bergerak memisahkan barisan kemudian bersiap untuk menyerang dengan jumlah tentara yang begitu besar, 10.000 hingga 11.000 tentara. Sementara di sisi kaum muslimin itu 3.000 orang, itu pun dikurangi dengan tentara-tentara yang mundur meminta izin bahwa di rumah kami itu aurat, maksudnya kami harus menjaga rumah-rumah kami dan sebagainya, dan ini tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, dipersilakan saja, dibiarkan saja orang munafik itu keluar dari barisan sehingga 3.000 itu berkurang banyak, tetapi memang tidak disebutkan berapa kekurangan secara pasti. Yang sisa pasukan itu yang tidak lebih dari 3.000 itu oleh Rasulullah SAW dibariskan sedemikian rupa sehingga mereka berhadapan secara langsung dengan pasukan Ahzab. Dan pasukan kaum muslimin sama sekali tidak gentar ya mereka menghadapi pasukan Ahzab ini, meskipun dari jumlah itu lebih dari 3 kali lipat. Sebetulnya di Badar juga kan 300 lawan 1000 itu 3 kali lipat ya. Sekarang 3.000 lawan 10.000 sampai 11.000 itu juga sebetulnya sama. Jadi dari kaum Ahzab itu bertambah sekian kali lipat. Jadi pasukan kaum muslimin juga sebetulnya bertambah sekian kali lipat ya, kadar-kadar kaum muslimin ini. Di Badar kan 300, kemudian kalau kita mau pakai patokan dari pertempuran besar-besar ya, di Badar itu 300. Di Uhud itu 1000 dikurang 300 karena yang desersi itu. Di Ahzab ini jumlahnya bertambah menjadi 3.000. Jadi secara jumlah kaum muslimin juga bertambah sebetulnya ya, pengkaderannya itu hanya berjarak sebetulnya pendek-pendek saja kan. Dari Badar ke Uhud, kemudian dari Uhud ke Ahzab, itu tentara intinya bertambah 3 kali lipat. Meskipun awalnya mereka ketika tahu bahwa kaum Ahzab itu, bahwa pasukan Ahzab itu jumlahnya sangat besar, tetapi setelah berhadapan rasa takut mereka menghilang karena mereka berjuang saja. Mereka siap untuk mati, apalagi menang, mereka lebih siap lagi. Suara Ahzab bukan main gemuruhnya, seolah-olah gelombang yang sangat dahsyat yang seakan-akan menghancurkan kota Madinah. Karena Banu Quraidah itu meminta waktu kepada pasukan Ahzab 10 hari ya untuk bersiap-siap, maka sebelum 10 hari itu terjadi mereka itu masih mengepung saja, baru bersiap-siap, masih terjadi pengepungan. Tentara Islam terkepung siang dan malam oleh tentara Ahzab yang jumlahnya besar itu. Kubu yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW pada setiap malam dijaga keras oleh Abbad bin Bishr beserta beberapa orang dari tentara Islam yang gagah berani. Setiap saat, baik malam maupun siang, Khandak yang merupakan benteng kaum muslimin itu dijaga dan diawasi benar-benar oleh tentara Islam dari serbuan musuh. Nabi SAW sendiri setiap malam ikut berjaga-jaga di suatu tempat tertentu. Demikianlah selanjutnya sampai beberapa hari atau hampir sebulan lamanya tentara Islam itu terkepung oleh tentara Ahzab. Jadi kan tentara Ahzab itu sudah datang jauh sebelum pertemuan atau perjanjian mereka terjadi dengan Banu Quraidah ya, dan mereka sejak awal sudah mengepung. Total sampai pada saat itu, sampai mereka menunggu Banu Quraidah, itu totalnya mereka mengepung Madinah selama 30 hari. Dan tentu ini sangat-sangat menyibukkan kaum muslimin ya. Mereka berjaga siang dan malam yang tidak mungkin ditinggalkan. Nanti tahu-tahu ada yang menembus di malam hari misalnya tidak ketahuan, itu kan bahaya. Sehingga Khandak itu tidak pernah ditinggalkan.
Demikian juga Rasulullah SAW yang mengadakan inspeksi lah ya, atau ngecek-ngecek gitu dari satu pos ke pos yang lain gitu. Beliau setiap malam melakukan hal seperti itu. Namun sejauh ini pertempuran secara terbuka sama sekali belum ada. Hanya ya sejak awal saja, hanya lempar-lemparan panah aja dari pihak Ahzab. Tidak ada serangan yang berarti sebetulnya. Tidak ada serangan yang mendadak berbarengan dari segala arah, sama sekali tidak ada. Tetapi tetap saja ini membuat tetap saja penjagaannya saja tetap menyibukkan kaum muslimin. Dan dalam keadaan seperti ini tentu saja banyak hal terjadi ya, baik di tentara kaum musyrikin, tentara Ahzab maupun tentara kaum muslimin. Salah satu hal yang terjadi dari tentara kaum muslimin adalah seperti biasa adanya gangguan dari orang munafik. Yang dilakukan kaum munafik seperti biasa, mereka menghasut-hasut kaum muslimin yang pada saat itu baik masyarakat maupun tentara. Sehingga keresahan-keresahan yang dialami masyarakat Madinah, juga ada sebagian tentara juga yang terhasut ya, itu merasakan kegelisahan, kemudian kesempitan, ya yang sebetulnya normal-normal saja ya, ketika seseorang itu kan ibaratnya kalau terkepung itu berarti terpenjara ya, dan ini sampai 30 hari, sehingga wajar saja ketika kaum muslimin merasa sempit, merasa khawatir, merasa ada ketakutan apakah mereka akan selamat atau tidak gitu. Sebetulnya itu hal yang wajar, hanya ketika ditumpangi dengan hasutan-hasutan yang buruk, hal ini bisa termakan dengan sangat mudah. Contohnya ada seorang sahabat yang bernama Mu'attib bin Qushair. Dia tiba-tiba mengatakan ucapan yang kurang baik tentang Rasulullah SAW. Ia berkata, Muhammad pernah menjanjikan kita untuk menelan pembendaharaan Raja Kisra atau Persia dan Kaisar Romawi Timur. Tetapi dalam kenyataan sekarang tidak ada keamanan atas diri sendiri untuk hanya pergi ke tempat buang air saja. Ini keadaan yang saking mereka merasa sempit ya, mau buang air saja mereka merasa takut. Karena buang air pada masa itu tidak ada di dalam rumah ya, sehingga harus keluar. Dan untuk urusan itu saja kan kalau keluar rumah mereka ketakutan. Jangan-jangan ada tentara Ahzab gitu yang berhasil tembus dan menyerang mereka. Intinya mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tidak aman. Dan muncullah kalimat seperti ini dari Mu'attib bin Qushair. Karena ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengabarkan nubuwah tentang akan terjatuhnya Kisra kemudian Romawi Timur. Jadi ini dipertanyakan oleh Mu'attib bin Qushair tentang hal ini. Untuk keluar rumah saja kita tidak aman, jangankan untuk memakan pembendaharaan Kisra katanya. Ini kan Kisra terkenal dengan kekayaannya emas ya, perak. Ini permadani-permadani yang sangat indah, batu-batu berharga. Ini terkenal dari Raja Kisra. Pada saat itu yang berkuasa Kisra II ya. Jangankan kata dia intinya jangankan untuk menang dari Kisra. Jangankan untuk menang dari Romawi Timur. Untuk kita merasa aman menyelesaikan hajat saja, kita rasanya tidak punya rasa aman itu. Kemudian peristiwa lainnya yang jelas-jelas terhasut oleh orang munafik, atau jelas-jelas orang munafik sendiri. Jadi kalau yang terhasut sekedar berkata-kata saja. Tetapi kalau orang munafik ini jelas-jelas mereka meminta izin kepada Rasulullah. Bahkan ada juga yang dikisahkan ya, itu orang itu ada yang dia tidak izin, tidak apa, dia sembunyi di belakang temannya yang izin gitu, lalu pergi begitu saja tanpa izin, tanpa apapun kepada Rasul, tanpa pamit kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas yang melakukan ini adalah orang munafik.
Selain itu, secara umum yang ditakutkan oleh kaum muslimin atau yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin adalah habisnya persediaan. Kan ini kan sudah 30 hari, mereka tidak punya akses keluar, tidak bisa juga makanan itu masuk ke dalam. Karena banyak juga pertaniannya orang-orang Madinah itu yang berada di luar kota Madinah. Mereka mengkhawatirkan tentang persediaan bahan makanan yang akhirnya menyebabkan banyak orang mati kelaparan. Ini baru kekhawatiran mereka ya. Sedangkan waktu itu banyak di antara penduduknya yang telah berusia lanjut dan masih kanak-kanak. Kekhawatiran seperti ini ya wajar-wajar saja, normal-normal saja, apalagi kalau hal ini menimpa kaum perempuan ya. Mereka mengkhawatirkan orang tua yang sudah lansia, mengkhawatirkan anak-anak gitu. Sementara pasokan makanan itu terus berkurang dan persediaan makanan kan tidak mungkin terus ada karena suami-suami mereka itu sedang disibukkan dalam menjaga khandak, sehingga ya tidak bisa mencari makanan, tidak bisa memberi nafkah, sehingga harus harus ngirit-ngirit gitu ya dari yang tersedia saja. Dan ini sudah diceritakan bagaimana sejak menggalinya saja sudah dalam keadaan pailit gitu ya, apalagi sekarang setelah terjadi pengepungan sampai 1 bulan. Hal yang terjadi lainnya dari kaum muslimin adalah perintah Rasulullah SAW dalam mengantisipasi serangan Bani Quraidah di dalam ya. Sudah dikisahkan sebelumnya, Rasulullah SAW telah melakukan tindakan untuk menekan mental kaum Yahudi Bani Quraidah, yaitu dengan menyuruh 300 pasukan itu untuk berkeliling kota Madinah sambil bertakbir. Kemudian Rasulullah SAW juga menyuruh Maslamah bin Aslam dengan 200 orang tentara dan Zaid bin Harisah dengan 300 orang tentara untuk berangkat ke Madinah, berarti ke arah belakang ya, ke arah belakang Ahzab, dan menjaga di sana karena dikhawatirkan adanya gangguan dari pihak musuh Bani Quraidah terhadap kaum wanita dan anak-anak kaum muslimin yang ada di kota itu. Demikianlah keadaan kota Madinah dan kaum muslimin ketika dikepung oleh musuh sampai beberapa minggu lamanya. Bahaya maut yang terpancar dari kilat pedang dan ketajaman anak panah tentara Ahzab yang akan datang dari arah perkampungan kaum Yahudi Bani Quraidah setiap saat mengancam jiwa kaum muslimin. Maka beberapa orang kaum muslimin yang tipis imannya saat menghadapi kegentingan semacam ini menjadi khawatir dan cemas sampai menyesakkan dada dan mencekik leher mereka. Teman pecinta sejarah, dari kisah ini kita mengetahui ya bahwa kualitas para sahabat pun sebetulnya berbeda-beda. Ya sama saja seperti kita, ada yang sangat-sangat beriman dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW, tetapi ada juga yang imannya itu tidak setebal yang lain gitu. Yang imannya itu mereka memang beriman, tetapi di satu sisi mereka juga masih mengkhawatirkan urusan dunia. Dan ini hal yang wajar. Artinya tidak semua sahabat itu sama seperti Abu Bakar. Tidak semua sahabat itu kualitas keimanannya itu sebagaimana Umar bin Khattab. Tidak semua sahabat itu kualitasnya itu sebagaimana 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Demikian juga kaum perempuannya, tidak sedalam istri-istri Rasulullah SAW. Tetapi tetap saja dengan mereka sebagai sahabat pun mereka tentu saja memiliki keutamaan ya dibandingkan dengan kita, tentu saja karena mereka itu pernah bertemu dengan Rasulullah, kemudian bergaul juga dengan Rasulullah SAW. Dan setipis-tipisnya keimanan para sahabat itu mungkin sama dengan keimanan yang sangat tebal di umat kita di zaman sekarang ya. Karena untuk siap saja beriman kepada Rasulullah SAW itu sudah merupakan tantangan yang sangat berat. Dan sehingga ketika ketakutan-ketakutan seperti ini muncul di kalangan para sahabat, itu sesuatu yang sangat wajar. Apalagi ini kan urusannya dengan perut ya. Kemudian urusannya dengan ancaman nyawa. Sehingga wajar saja ketika keimanan mereka ada masanya turun, itu mereka merasa ketakutan.
Dan musuh mereka itu bukan hanya di depan, tetapi juga di belakang. Di depan, iya, mereka menghadapi pasukan Ahzab yang sangat besar, kemudian di belakang juga mereka dihantui dengan akan datangnya serangan dari Bani Quraidah, dari orang-orang Yahudi yang berkhianat. Sehingga hal yang menjadi manusiawi ketika banyak para sahabat itu yang mengalami rasa khawatir yang mungkin lebih daripada hari-hari yang biasanya. Semua hal yang manusiawi itu tidak menyebabkan kita harus menghujat para sahabat ya, karena para sahabat itu keutamaan mereka itu luar biasa. Dengan mereka bertemu saja dengan Rasulullah SAW, mereka itu sudah memiliki keutamaan. Perilaku para sahabat ini cerminan untuk kita ya, bukan untuk kita menghakimi mereka, tetapi cerminan bagi kita dan memperlihatkan bahwa mereka manusia biasa, bukan manusia-manusia malaikat ya, tetapi mereka manusia biasa seperti kita, sehingga banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Bagaimana cara mereka menangani ketakutan seperti ini, bagaimana cara mereka bersikap kepada Rasulullah dalam ketakutan-ketakutan seperti ini. Karena dari sekian banyak para sahabat, hanya 1-2 orang yang pada akhirnya bergumam, menggumamkan ketidakpercayaan lah, ketidakyakinan terhadap janji Rasulullah SAW, atau bukan tidak yakin dengan janji ya, seperti tadi yang dikatakan Mu'attib, tetapi kekhawatiran saja. Bagaimana kita mau diberikan versi ya, sementara sekarang saja kita tidak aman seperti ini gitu. Jadi keluar dari bentuk kekhawatiran akan rasa aman mereka yang terganggu gitu. Dan itu saja teman-teman pecinta sejarah untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya dengan bahasan tema masih di seputar pertempuran Ahzab. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Juga subscribe. Terima kasih.